Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yogi Otomotif, di mana channel yang membahas tentang dunia otomotif baik motor, roda 2 maupun roda 4. Nah, ini adalah alat yang saya janjikan untuk mengetes kerusakan sensor CKP. Ini sensor CKP Vario LED 110 Fi kaki 4. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dari pasien kami yang ada di Gunung Kidul. Sensor CKP ini bisa dikonvert dengan sensor CKP, kalau tidak salah PCX, Honda PCX. Kalau ini Honda Vario 110 LED Fi. Alat apa yang dibutuhkan? Pertama-tama adalah pendeteksi sensor berupa 4 LED yang digunakan untuk mengetes 4 kaki. Nah, pakainya PCB ya. Hanya 4 lampu LED yang disolder. Kemudian ada penurun tegangan. Kalau di alat elektronik disebut potensio, beserta rangkaian resistornya. Dan ini aki untuk memberi tegangan. Kemudian monitor digital untuk mengetahui arus yang masuk ke sensor CKP. Nah, dirangkai sedemikian rupa. Kelihatan enggak ya? Nah, dirangkai sedemikian rupa. Rangkaiannya nanti dari aki ke sensor CKP melalui potensio, kemudian dihubungkan lagi untuk mengetahui daya yang keluar dari aki potensio ini menggunakan layar digital. Nah, untuk ngeceknya harus pakai magnet. Nah, magnet ini. Jadi nanti magnet kalau digoyang-goyang di dekat sensor CKP, maka lampu indikator menunjukkan kedip hidup dan mati. Kalau sensor ini diturunkan tegangannya, kok sampai kedipnya ini nggak nyala, atau lampu LED 4 ini kok salah satunya nggak nyala, berarti ada yang bermasalah dengan salah satu kaki dari sensor CKP. Kita lihat. Sekarang kita kasih tegangan 8,6261. Ada. Nah, ini sensor CKP yang sudah diperbaiki. Mohon maaf karena kami ngambil gambar rekamannya di samping jalan raya, jadi ada suara backsound motor lewat atau mobil lewat ya. Seperti ini cara ngeceknya. Perhatikan lampu LED. Lampu LED menyala bergantian. Di tegangan 8,6 lampu LED-nya masih normal. Kita turunkan untuk mengetahui salah satu kaki ini ada yang lemah atau tidak. Nah, potensionya ini fungsinya untuk menurunkan tegangan. Kita turunkan jadi sekitar 5. Nah, kalau 5 kita perhatikan dari keempat LED itu tadi. Mulai berkedip, nyala, kedip, nyala, kedip, nyala. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ada yang tidak menyala. Mungkin salah satu di antara 2 kaki ini yang tidak menyala. Nah, kalau sudah diketahui ada 2 yang tidak menyala, maka kita lanjut ke eksekusi. Tapi kita pastikan dulu apakah betul yang nomor 2 dan 3. Kita lihat. Nah, ternyata nomor 2 dan 3, lampu LED 2 dan 3. Coba kalau kita kasih tegangan di atas 6, kita naikkan potensionya jadi 8,63. Nah, nyala semua itu lampunya.
nyala semua kan? Iya. Nah, berarti ada sensor yang lemah antara kaki nomor 2 dan nomor 3. Ini yang nomor 3 sudah diperbaiki, sudah diganti. Berarti kemungkinan nomor 2-nya ini masih ada error. Oke, begitu cara ngeceknya, dan ini adalah alat untuk ngetesnya. Semoga bermanfaat. Jangan skip, jangan lupa like, share, and comment. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kita langsung eksekusi saja. Ada beberapa tata cara dalam memperbaiki sensor CKP. Salah satunya adalah memperhatikan panasnya solder, karena dengan solder yang teramat sangat panas atau solder yang dengan tegangan tinggi atau tegangan yang sangat luar biasa panas bisa membuat sensor Hall pada sensor CKP mati, sehingga saat dipasang sensor Hall-nya itu tidak terdeteksi oleh magnet. Nah, triknya adalah setelah kita kupas kaki-kaki yang bermasalah, kita gunakan solder. Kalau kita tidak punya solder yang dingin ya, atau solder yang tegangannya agak rendah, atau solder yang tidak begitu panas suhunya, kita gunakan solder yang biasa, tetapi kaki-kaki dari sensor CKP itu kita jepit menggunakan jepit buaya untuk mengalirkan panas dari kaki ke jepitan buaya logam. Nah, jepitan buaya itu fungsinya sebagai isolator, supaya panas dari kaki-kaki yang disolder, kaki-kaki sensor Hall tadi, tidak merambat ke komponen sensor Hall-nya. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Yang kedua, arah dari kaki-kaki. Tulisan pada sensor Hall itu berada di luar, jadi menghadap ke magnet tulisannya. Karena sensor Hall itu bentuknya sangat kecil sekali, tulisannya tidak terlihat, jadi harus jeli ya melihatnya ya. Nah, yang ketiga, timah untuk menyambung harus kita teteskan dulu atau kita panaskan dulu ke kaki sensor Hall yang dijepit dengan jepitan buaya tadi. Seperti tampak pada video, kami menggunakan solder yang tegangannya agak tinggi nih, agak lumayan tinggi. Jadi harus dijepit menggunakan jepitan buaya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, karena pada video berikutnya kami akan melanjutkan project. Yang pertama, membuat Vespa dengan starter ACG tanpa menggunakan ECU. Kemudian kita juga akan membuat starter ACG pada Honda Mega Pro tanpa menggunakan ECU. Kemudian masih ada lagi Vespa 2 tak injeksi, dan masih banyak project-project yang terkendala masalah biaya sebenarnya. Terkendala masalah biaya dan ongkosnya. Jadi bahan-bahannya sudah ada, tinggal kita membuat perintilan-perintilannya yang agak mahal, seperti membeli sensor CKP yang cocok untuk Vespa, untuk Mega Pro, untuk Honda CB, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mensolder sensor CKP tadi yang bermasalah, kita juga harus ngecek. Selain menggunakan magnet, juga harus dipasang di kendaraan atau dipasang di motor. Karena apa? Pernah suatu kali kejadian, waktu di tes menggunakan magnet, itu sensornya normal, sensornya baik-baik saja. Kemudian kita pasang ke kendaraan, ke motor, kita pakai, berbet-berbet lagi. Akhirnya kita perbaiki lagi. Ternyata ada beberapa sensor yang lemah. Ternyata tidak hanya satu sensor yang lemah, ada sekitar 2 atau 3 sensor yang lemah. Akhirnya kita bongkar kembali, kemudian kita cek lagi. Setelah kita pastikan, kita pasang ke kendaraan bermotor, akhirnya berhasil. Jadi pengetesannya itu yang agak lama. Karena apa? Karena kita harus menjaga durabilitasnya, keawetannya. Daripada kita perbaiki, jadi kita bisa pasang, kemudian seminggu kemudian mati, kan mubazir ya, kita buang-buang sensor Hall. Padahal sensor Hall itu ya untuk mendapatkannya agak sulit, agak susah, walaupun harganya murah loh. Per keping itu sekitar Rp2.000. Tapi kan kalau kita buang-buang itu, kita cari lagi sensor Hall gitu, kita beli 100 biji.
terbuang sia-sia 50 biji karena untuk pengetesan durabilitas, mati lagi, kita ganti lagi sampai benar-benar fix sensor hole-nya tidak mati, kita pasang di kendaraan juga lancar, baru kita kembalikan ke konsumen. Nah, ini proses pemasangan sensor hole ke kaki-kaki sensor CKP-nya menggunakan jepitan buaya. Kalau sudah terpasang, kita cek ya. Kita cek dulu. Ceknya juga sama seperti tadi di video awal, menggunakan potensio untuk menurunkan tegangan. Fungsi diturunkan tegangan adalah karena ECU dari kendaraan Honda Vario LED FI yang injeksi, full injection itu kan pakai ECU-nya Keihin kalau tidak salah ya. Nah, itu tegangannya kan kecil sekali sehingga masuk ke sensor CKP itu lemah. Tegangannya di bawah 5,4 kalau nggak salah. Nah, kalau kita pakai tegangan 8, dia akan nyala semua tuh. Nggak terdeteksi mana sensor CKP yang kakinya rusak, mana yang tidak rusak. Itu nggak terdeteksi karena memang tegangannya tinggi dari aki. 8, sekian. Tapi kalau sudah masuk ke ECU kan diatur tuh. Tegangannya kan kecil ECU itu. Sekitar di bawah 6, jadi 5,4, 5,3. Maka kita juga menyesuaikan pengecekannya menggunakan potensio tadi untuk menurunkan tegangan dari aki menjadi 5. Nah, kalau 5 itu berhasil, dicek tidak ada yang mati, semua keempat LED-nya itu menyala waktu didekatkan dengan magnet, maka kita akan coba ke kendaraannya. Setelah kita coba ke kendaraan, kita tes jalan, muter-muter 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, sampai seharian. Kita stop and go, gunakan kendaraannya, mati, hidup, jalan, berhenti, kok tidak bermasalah. Nah, artinya servis berhasil. Sebenarnya sih simple, hanya menyambungkan sensor hole ke sensor CKP. Cuman caranya yang ribet. Selain caranya yang ribet, perkakasnya kecil-kecil. Dan kalau perkakasnya kecil-kecil, kita nggak tahu kalau perkakas itu hidup atau mati. Jadi spare partnya karena kecil, kita nggak tahu itu spare partnya waktu disolder mati, waktu dipasang mati, atau waktu dites mati. Kita nggak tahu, karena nggak ada cirinya. Cirinya ya hanya dites menggunakan lampu LED itu tadi, menggunakan rangkaian yang ada di video awal tadi. Nah, ini setelah dicek ternyata keempat lampunya menyala semua. Dan menyalanya pun harus ada ritmenya ya. Harus blip, 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 blip gitu. Kalau digoyang-goyang itu blip, 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 blip. Itu artinya sensornya normal. Tapi kalau ada yang dites kok blip, ceret, blip, ceret, blip. Nah, kayak menyalanya itu kayak matinya pelan banget baru mati pet. Itu malah nggak normal. Tapi kalau nyalanya blip, 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 berarti sensornya itu berfungsi. Karena di dalam sensor itu ada semacam saklar. Semacam apa ya, kayak stop kontak gitu loh. Kalau dilewati magnet dia akan menyala atau on. Tapi kalau magnetnya sudah terlewat, atau magnetnya dari kutub positif ke kutub negatif itu, selepas dari kutub negatif, dia sensor hole-nya akan memutus arus. Jadi memang sangat tipis sekali. Seperti apa ya, kalau disebut kayak saklar lah ya istilahnya. Nah, kita perhatikan video, ternyata dari keempat video itu ada yang ritmenya tidak menyala sempurna. Kita sempurnakan dulu. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, karena video project berikutnya akan ada banyak sekali project-project di channel ini, termasuk membuat Vespa 2 tak menjadi injeksi, Vespa 2 tak menjadi starter ACG tanpa menggunakan ECU. Terus masih ada project Mega Pro menggunakan ACG tanpa ECU. Kemudian nanti ada lagi CB menggunakan ACG tanpa ECU. Kemudian membuat motor pengapiannya atau kelistrikannya menjadi full wave juga ada. Dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langsung ke hasil akhirnya ya.
Setelah dicek lagi ternyata ada kendala lagi. Yang tadinya mati satu kaki ternyata ada sensor Hall yang lemah, yaitu kalau nggak salah sensor Hall nomor 2. Jadi kita ulangi prosesnya seperti yang di awal tadi. Yang pertama kita kupas dulu, kemudian kita siapkan timah, siapkan sensor Hall, kemudian teteskan sensor Hall ke timah, kemudian solder ke kaki yang nomor 2. Nah ini kaki yang ditunjukkan ini nomor 2 ini yang bermasalah ternyata. Nah yang tadi sudah diperbaiki, sekarang ada satu lagi yang bermasalah, sehingga harus ditangani seperti pada nomor 3, kaki nomor 3. Kita solder lagi, kita tes lagi, kita cek pakai tegangan 4,36. Karena dari ECU keluarnya kan 5, kita kasih arus yang di bawahnya. Kalau pakai arus yang di bawahnya normal, berarti arus yang di atasnya pun ikut normal, kan begitu. Standarnya kan arusnya kan 5 sekian ya, kita pakai arus 4,36. Ternyata setelah kita tes, ada satu lampu yang warna merah yang tidak menyala. Yang tadi kalau tidak salah itu pengapian ya, bagian pengapiannya. Kalau bagian starternya sudah beres, sekarang bagian pengapiannya yang bermasalah. Kita kupas lagi, kita perbaiki lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Alhamdulillahnya sekarang sudah teratasi. Dan ini adalah salah satu sensor yang akan saya tunjukkan, yang saya beli di online. Harganya 2000 perak per biji. Jadi kalau beli harus banyak, minimal 100 biji, sehingga tidak rugi di ongkos kirim. Dan inilah sensornya, kecil sekali, sekecil ini loh, harganya 2000. Isinya semacam saklar untuk mendeteksi arus magnet. Jadi kalau dia kena magnet dia akan on, kalau magnetnya lepas atau menjauh dia akan off. Nah ini magnet untuk ngetes, seperti di awal video yang saya katakan, untuk menggoyang-goyangkan dekat dengan sensor. Atau magnet yang kecil juga bisa untuk mengetahui satuan. Kemudian ini aki, kemudian ini adalah PCB rangkaian yang saya ceritakan di awal video. Kemudian ini adalah potensio yang ada resistornya, kemudian ada IC-nya untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan pada sensor Hall. Yang paling susah dicari adalah soket dari sensor Hall. Soket dari sensor CKP ke komponen tadi. Soketnya itu kita motong dari motor yang sudah rusak atau tidak terpakai. Kita potong soketnya untuk menghubungkan antara sensor CKP dan komponen ini, gitu. Nah setelah diperbaiki ternyata dari keempat LED itu menyala semua. Setelah dicek, nah merah, hijau, 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 merahnya menyala, hijaunya menyala. Ini ada 4 LED ini. Ini 4 LED ini. Nah nyala semua. Setelah digoyang-goyang menggunakan magnet, akhirnya menyala semua setelah diperbaiki. Ini hasil akhirnya seperti apa
kita nanti pasang ke kendaraan dulu, kita cek durability-nya awet atau tidak. Nanti kalau tidak awet kita akan perbaiki ulang supaya awet seperti garapan pabrik. Tapi memang hasilnya agak-agak rebes ya, agak-agak nggak begitu rapi karena memang handmade ya, karya tangan bukan karya mesin. Tapi itulah teknik atau cara membuat sensor CKP yang mati jadi hidup kembali. Daripada Anda beli sensor CKP harga 400.000 di online, mending diperbaiki seperti ini ya. See you next time, bye.